terpaksa nggak nih gitu. Kayak gitu. Nggak mungkin kan kuliah sampai 3 tahun lebih terpaksa gitu. Kira-kira seberapa luas sih pengetahuan teman-teman di SMA Negeri 1 Tobali tentang Universitas Bangka Belitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung. Kali ini di UBB Berkisah Bersama Sekolah, saya sudah kedatangan dua tamu yang luar biasa, yakni rekan-rekan Sivitas Akademika dari SMA Negeri 1 Tobali. Ada bersama saya kali ini. Selamat pagi Ibu Desi Arianti dan Nia. Ini panggilannya Nia ya atau Febri? Iya, Nia. Nia. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas secara luas mengenai progres akademik, kemudian mengenai progres perkuliahan dan lain sebagainya, yang tentunya akan banyak sekali hal-hal menarik yang akan kita ungkap bersama dengan rekan-rekan dari SMA Negeri 1 Tobali. Nah, langsung aja kita akan masuk ke sesi kita yang pertama, yakni kita akan bahas lebih dahulu, kita akan bertanya kepada Ibu Desi Arianti. Kira-kira bisa nggak Bu dijelaskan mengenai sejarah singkat dari SMA Negeri 1 Tobali ini? Sejak tahun berdirinya, kemudian prestasi apa aja yang udah kita dapetin, dan kira-kira apa sih progres yang begitu menarik dan unik dari sekolah ini Bu? Ya, boleh. Kalau SMA Negeri 1 ini, karena berhubung saya baru kerja di sini, jadi untuk tahun pertama kalinya mungkin kurang begitu pahamnya gitu. Nah, untuk mungkin yang dapat saya ceritakan di sini seputaran prestasi yang pernah didapatkan dari alumni-alumni mungkin ya dari SMA Negeri 1. Salah satunya alumni dari SMA Negeri 1 yang sudah membawa nama baik sampai tingkat nasional, kakak tingkat darinya yaitu Andika Sumatika, kemudian Hana yang sudah sampai juara umum debat bahasa Inggris, kemudian Giovanni lomba olahraga, satu di cabang olahraga. Nah, kebetulan mereka sudah sampai tingkat nasional, alhamdulillah membawa nama baik SMA Negeri 1 Tobali. Itu menjadi kebanggaan lah untuk SMA Negeri 1 Tobali. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi dalam setahun terakhir aja ternyata SMA Negeri 1 Tobali itu udah banyak sekali melahirkan siswa-siswa yang berprestasi bahkan sampai ke tingkat nasional. Dan memang di Universitas Bangka Belitung sendiri ada banyak lulusan dari SMA Negeri 1 Tobali yang sangat berkapabilitas, bahkan pernah mewakili Bangka Belitung sampai ke tingkat nasional dan juga berlomba di tingkat internasional. Jadi memang kualitas siswanya itu luar biasa nih. Nah, salah satunya narasumber kita yang kedua ini juga adalah siswa yang luar biasa, punya banyak sekali prestasi. Bisa nggak nih kita bertanya langsung ke Nianya sebagai siswa yang berprestasi gitu. Kira-kira apa aja sih prestasi yang pernah dicapai selama menjadi siswa gitu, atau mungkin dalam beberapa tahun terakhir di SMA Negeri 1 Tobali ini? Ya baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Nia ingin bercerita tentang sedikit pengalaman Nia nih selama bersekolah di sini dan prestasi yang sudah Nia dapatkan nih. Di sini pada tahun 2020 Nia mendapat gelar sebagai duta genre nih. Duta genre dari wewenang BKKBN. Nah, Nia mendapat gelar duta genre jalur pendidikan kategori putri. Dan baru-baru ini tahun 2022 Nia juga dinobatkan sebagai salah satu Dayang Bangka Selatan, yaitu Dayang Persahabatan. Kalau untuk akademiknya sendiri, Nia kurang begitu aktif di akademik sendiri. Prestasi Nia ini sendiri di bidang non-akademik. Non-akademik ya? Ya. Wes, luar biasa sekali teman-teman. Jadi Nia ini ternyata adalah Dayang ya, Dayang Kabupaten Bangka Selatan. Wes, luar biasa sekali. Jadi saya duduk bersama Dayang nih. Oke teman-teman. Nah, berikutnya ini kan kayak gini Bu masalahnya Dania. Rekan-rekan SMA kita di SMA 1 Tobali, kemudian juga di tempat lain di Bangka Belitung, itu salah satu hal yang menjadi problematis itu adalah banyak siswa-siswi yang masih beranggapan bahwa ketika kita ingin sukses itu tidak harus melalui bangku perkuliahan. Jadi banyak yang mengambil jalan pintas, misalnya ya saya langsung bekerja atau lain sebagainya, karena perkuliahan itu sendiri bukan pondasi utama ketika kita ingin sukses. Nah, kira-kira dalam pandangan Ibu dan dalam pandangan Nia, mungkin kita ke Ibu dulu ya. Dalam pandangan Ibu sebagai seorang pendidik, kira-kira mindset seperti itu tuh bagaimana Bu ya seharusnya? Kalau saya sebagai pendidik ya,
terkadang kalau kita menemukan siswa yang bermindset seperti itu, kasihan ya gitu. Kasihan Bu ya. Harusnya di masa-masa mereka sekarang ini, apalagi sudah kelas 12 kan, sudah mestinya mereka itu punya planning ke depannya kan, mau kemana gitu, mau ngambil jurusan apa, kuliahnya gitu kan. Cuman tidak semua siswa yang kita dapatkan seperti itu, pasti ada salah satu dari mereka yang mungkin tertutup, mungkin tidak bisa, pikirannya belum terbuka gitu kan. Nah, kami dari guru BK-nya sendiri melakukan salah satu pendekatan seperti kayak bimbingan gitu sama siswanya, diberikan motivasi untuk siswanya biar mereka terbuka untuk bisa kuliah ke depannya, terus memberikan tentang bimbingan karir gitu kan, terus cari-cari informasi seputaran kuliah untuk membantu minat mereka gitu tadi. Oke, jadi memang SMA 1 Tobal itu secara aktif itu mendorong motivasi Bu ya. Jadi menumbuhkan keinginan siswa-siswinya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, karena memang pendidikan tinggi itu bukan hanya bertujuan untuk meloloskan ke karir, tapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan. Untuk SDGs itu adalah satu prospek yang luar biasa. Nah, sekarang karena kebetulan kita ada duta genrenya, generasi berencana, kita tanya dong ke Nia, kira-kira planning ke depan ini kan pasti Nia melanjutkan kuliah ya, keinginannya. Nah, itu kayak di universitas mana sih yang ingin dituju, kemudian kira-kira jurusan apa nih? Nah, kalau untuk Nia sendiri nih, Nia ini berplanning nih mendaftar ke salah satu universitas di Bangka Belitung, yaitu UBB sendiri. UBB, luar biasa. Karena kenapa Nia melihat kita itu kalau kuliah nggak perlu di luar juga, karena kan yang di dalam daerah kita juga bisa. Dan Nia lihat sendiri UBB ini salah satu universitas terbaik loh yang ada di Bangka Belitung ini sendiri. Banyak buktinya kakak-kakak senior-senior Nia yang udah berprestasi, seperti salah satunya Kak Mia tadi sebagai sudah memenangkan ajang tingkat nasional. Seperti yang baru-baru ini juga Nia dengar kabar Kak Abril, alumni dari sini di Fakultas Hukum ya, mengikuti lomba ke tingkat nasional juga. Nah, tidak menutup kemungkinan sih Nia mendaftarkan diri ke UBB, dan di sini Nia sendiri memilih prodi pilihan pertamanya itu jurusan manajemen, dan yang kedua itu jurusan hukum. Oke, luar biasa. Jadi memang peminat untuk Universitas Bangka Belitung itu selain karena kita punya banyak sekali peluang beasiswa, kemudian juga salah satu faktornya adalah banyaknya mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi seperti Kak Mia dan Kak Abril tadi. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau Nia sendiri melihat teman-teman yang enggan melanjutkan kuliah, kemudian juga tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi, kalau menurut Nia gimana? Menurutnya sih itu sangat miris sekali ya. Sangat miris sekali ya. Kok bisa gitu berpikiran nggak mau lanjutin kuliah gitu. Padahal kan untuk kepentingan diri sendiri juga. Bukannya juga sekarang kalau bekerja itu standarnya udah S1 ya gitu. Kalau sekarang emang sih kalau dipikir sekilas bisa bekerja tamatan SMA. Tapi 1-2 tahun kemudian apakah kita masih bisa dipakai nih? Nah gitu. Kan masih ada kelulusan yang baru, orang yang baru lulus daftar kerja, pastinya kita akan tergeser dengan yang memiliki gelar. Dan gitu sih. Kayaknya kalau Nia sendiri menyayangkan sekali kalau ada anak-anak yang tidak ingin melanjutkan kuliah, apalagi kalau keluarganya mampu gitu. Sayang sekali deh. Oke, jadi memang melanjutkan kuliah itu merupakan salah satu upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan aktualisasi diri kita ya teman-teman. Luar biasa sekali pendapat dari Nia itu. Tapi masalahnya seperti ini Bu, salah satu faktor utama kenapa siswa-siswi itu tidak melanjutkan pendidikan tinggi itu adalah faktor ekonomi. Meskipun sebenarnya kalau kita melihat secara holistik gitu ya, termasuk di Universitas Bangka Belitung, kita tuh memberikan banyak sekali peluang beasiswa. Ada belasan peluang beasiswa di Universitas Bangka Belitung, mulai dari KEPK sampai dengan beasiswa-beasiswa yang Bank Indonesia dan lain sebagainya, termasuk Vivian Gorgon dari Kedutaan Australia. Nah, kalau dalam pandangan Ibu di SMA Negeri 1 Tobali ini sendiri, itu apakah faktor ekonomi itu tetap menjadi faktor utama, dan bagaimana upaya sekolah untuk mengadvokasikan atau menginformasikan mengenai beasiswa seperti ini Bu, untuk supaya mereka termotivasi dan tetap melanjutkan ke pendidikan tinggi? Kalau untuk hal itu ya pasti adalah siswa yang berpikir seperti itu ya. Untuk apa kuliah ya, terutama untuk yang cewek nih, mereka selalu berpendapat seperti ini. Untuk apa cewek kuliah tinggi-tinggi, toh ngambil sin biaya, nanti pasti akan ke ke dapur turunnya gitu, tanggapan mereka. Nah, terus kalau ada siswa yang bertanggapan seperti itu, kami lalu memberikan mereka masukan gitu kan.
memberikan informasi seputaran beasiswa, bahwa untuk kuliah sekarang ini tidak ada lagi siswa anak-anak yang tidak mampu, tidak bisa kuliah. Kemudian untuk beasiswa juga sudah banyak sekarang kan, salah satunya KIP gitu. Nah, untuk beasiswa KIP itu langsung dari pemerintah kan bantuannya. Jadi kami memotivasi mereka, yuk mari, tidak ada lagi yang berpendapat bahwa tidak ada biaya, tidak bisa kuliah gitu kan. Nah, kalau memang dari mereka niatnya mereka mau kuliah, pasti bisa, dimanapun pasti ada rezeki untuk mereka gitu. Iya, memang luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi memang faktor ekonomi itu pada dasarnya merupakan salah satu pertimbangan utama mengapa siswa-siswi itu kemudian akan memutuskan apakah melanjutkan pendidikan tinggi atau tidak. Dan Universitas Bangka Belitung sendiri dalam hal ini itu sudah memberikan banyak sekali peluang beasiswa seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dan sebenarnya ini juga merupakan peluang bagi siswa-siswi dari berbagai sekolah SMA di seluruh Indonesia apabila ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Bangka Belitung, maka seharusnya tidak perlu terlalu khawatir terkait dengan masalah ekonomi. Terlebih UKT kita juga memiliki banyak sekali program-program yang tentunya akan sangat meringankan dan membantu siswa-siswi kita untuk menjadi seorang mahasiswa. Karena memang pendidikan itu adalah salah satu faktor fundamental ya Bu ya, Nia, dan itu memang tanggung jawab kita semua. Nah, kita kembali ke Nia nih. Kalau Nia sendiri tadi kan udah memutuskan ya, kayak pilihan pertama itu adalah manajemen, kemudian yang kedua adalah hukum seperti itu. Nah, kira-kira memang sebagai siswa itu gimana sih cara kita menentukan pilihan jurusan yang pas ketika kita kuliah? Untuk Nia sendiri, Nia juga sempat bingung, sempat konsultasi juga ke pihak BK gitu. Nah, awalnya kan Nia ini kan dari jurusan IPA nih. Nah, di UBB sendiri Nia itu kurang tertarik dengan parodi-parodi yang sejalur gitu. Nia ini kan lintas jalur. Nah, jadi Nia tuh pikirin matang-matang dulu. Tanyain ke orang yang lebih berpengalaman, ke kakak-kakak tingkat, sama orang tua juga ditanyain. Kira-kira Nia nih bagusnya di mana? Nia tuh udah kepikiran nih sama manajemen, sama hukum. Tapi masih bingung nih, prodi pilihan pertama itu apa? Terus Nia dalemin lagi, kira-kira peluang kerjanya gimana nantinya ke depannya? Nia bisa nggak? Nia bakalan mampu nggak? Terpaksa nggak nih gitu? Kayak gitu. Gak mungkin kan kuliah sampai 3 tahun lebih terpaksa gitu. Nanti ujung-ujungnya nggak selesai. Nia pikirin lagi matang-matang, nanya lagi berulang-ulang kali, nanya sama orang tua, nanya sama kakak tingkat. Habis dipikirin matang-matang, gitu dapat jawabannya, ya udah difokuskan, dibulatkan ke itu aja, jangan yang lain lagi, fokus aja sama yang itu. Iya, jadi memang ketika kita ingin memilih jurusan seperti yang dikatakan Nia tadi, kita tuh harus melakukan riset ya Nia ya. Jadi harus mengetahui dulu jurusan kita itu seperti apa, kemudian kurikulum yang akan kita pelajari itu seperti apa, supaya kita bisa lulus ya 3 tahun itu ya, jangan sampai kita sampai 4-5 tahun kan terlalu lama seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke Ibu nih. Jadi ketika kita membahas mengenai Universitas Bangka Belitung sebagai universitas negeri ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini kan terkadang ada stigma juga di lingkungan siswa gitu, bahwa ketika kita ingin kuliah, kita tuh harus berkuliah di tempat yang gengsinya tinggi seperti itu. Karena kebanyakan ya, nggak kebanyakan maksud saya, seperti banyak juga siswa yang lebih prefer untuk kuliah keluar dibandingkan di dalam daerah sendiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Nah, menurut pandangan Ibu, memang apakah stigma seperti itu tuh memang demikian adanya, atau sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu berpondasi kepada kualitas diri dan bukan tidak harus tergantung kepada kualitas sekolahnya? Itu kira-kira apa aja Bu yang udah dilakukan atau yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya yang sudah kami lakukan, kadang anak-anak ini kan mereka kuliah ini banyakkan ikut-ikutan teman. Nah, padahal dari segi ekonomi orang tuanya tuh tidak mampu gitu kan untuk ngambil kuliah keluar. Kalau terus dari pihak sekolah, kami sebagai guru BK memberikan bimbingan kepada siswa itu bahwa untuk apa kuliah ngambil jauh-jauh, yang dibilang sama Nia tadi, kalau di daerah kita sendiri sudah mempunyai universitas negeri yang sudah lumayan, jam terbangnya sudah tinggi gitu kan. Nah, untuk apa ngambil kuliah jauh-jauh? Kalau kita ada di daerah kita, yuk mari kita majukan daerah kita ikutin lah. Ikutin lah, selagi itu tidak menyalahi aturan gitu kan.
Oke, jadi memang luar biasa ya teman-teman. Jadi Universitas Bangka Belitung sendiri sebenarnya juga memiliki kualitas yang tidak kalah dibandingkan universitas yang lain. Dan karena itu memang berkuliah di Universitas Bangka Belitung itu merupakan salah satu pilihan yang sangat bijak. Terlebih memang ketika kita ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, pertimbangannya tentu bukan hanya ekonomi dan jarak, tapi juga berkaitan dengan masalah aksesibilitas, kemudian letak, kemudian pembiayaan selama perkuliahan itu juga merupakan faktor-faktor yang perlu untuk diperhitungkan. Jadi bukan hanya gengsi sebagai salah satu faktornya, tapi banyak sekali faktor-faktor yang seharusnya kita pertimbangkan seperti itu. Nah, kalau Nia sendiri nih sebagai siswa yang bentar lagi akan melanjutkan ke pendidikan tinggi, akan melanjutkan ke perkuliahan gitu. Memang niatnya itu seberapa kuat sih untuk masuk ke Universitas Bangka Belitung, atau sebenarnya memiliki planning-planning yang lain gitu kayak di universitas yang ada di luar atau universitas yang lain yang kira-kira menurutnya itu available buat Nia masukin nantinya sebagai wadah buat beraktualisasi di perguruan tinggi. Kalau Nia sendiri sih udah yakin banget buat masuk Universitas Bangka Belitung. Karena apa? Karena Nia mengetahui lah kualitas dan kemampuan keluarga Nia sendiri. Nah, takutnya nanti kalau Nia ngikutin kemauan Nia mau di luar, ujung-ujungnya nggak selesai lagi. Di sini kan niatnya cuma pingin kuliah, pingin menuntut ilmu nih, biar kedepannya Nia bisa jadi orang yang sukses lah gitu. Nah, walaupun di dalam daerah juga, Nia rasanya mampu karena mau dimanapun kita kuliah, kalau niat diri kita ingin kuliah ya bisa. Kembali ke niat. Iya. Kembali ke niat ya. Itu aja Oke. sih. Ya memang luar biasa ya. Seperti yang banyak sekali populer di berbagai media seperti itu, bahwa sebenarnya perkuliahan itu tergantung dengan bagaimana cara kita menjalaninya dan tidak sebenarnya bergantung pada tempat di mana kita berkuliah seperti itu. Jadi dengan kualitas universitas yang sudah cukup baik dan terlebih lagi dengan niat kita yang kuat, maka saya yakin ya, kita semuanya yakin bahwa seperti kata Nia tadi, pada akhirnya kita juga bisa menjadi orang yang memiliki kapabilitas dan kualitas pribadi yang luar biasa. Nah, oke teman-teman, berikutnya ini kan Nia kan udah kuat banget nih niatnya ke Universitas Bangka Belitung. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali bimbingan yang diberikan kepada siswa-siswi supaya melanjutkan ke perkuliahan. Kita pengen tahu lebih banyak nih, kira-kira seberapa luas sih pengetahuan teman-teman di SMA Negeri 1 Tobali tentang Universitas Bangka Belitung? Kayak apa sih sebenarnya sejak kapan sih Universitas Bangka Belitung itu terbangun sebagai sebuah universitas, kemudian apakah sudah pernah melakukan sosialisasi ke SMA Tobali sebelumnya, dan kira-kira berapa banyak sih siswa dari SMA Tobali yang melanjutkan perkuliahan dari tahun sebelumnya, dan memang apakah ada data Bu yang masuk ke Universitas Bangka Belitung? Alhamdulillah ya, untuk SMA Negeri 1 Tobali ya, khususnya untuk di wilayah Bangka Belitung sangat banyak juga peminatnya dari tahun-tahun kemarin. Ada di salah satunya Mia Ramadhani. Ya, Mia Ramadhani itu alumni dari SMA Negeri 1. Nah, kebetulan dia juga salah satu siswa yang berprestasi yang di SMA Negeri 1 Tobali kan. Nah, dia ngambil bidang bahasa Inggris ya, di sastra Inggris di UBB. Nah, itu mungkin pilihan yang baik ya, karena memang bakatnya itu memang ada di situ gitu kan. Nah, kebetulan di salah satu Universitas Bangka Belitung ini menyediakan jurusan yang memang benar-benar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi memang setiap tahun itu banyak persentasenya Bu yang melanjutkan pendidikan tinggi. Untuk tahun ini aja yang ngambil UBB itu lumayan banyak. Alhamdulillah antusiasnya untuk masuk ke Universitas Bangka Belitung banyak. Kami akui itu. Oke, kita kembali ke Nia. Jadi berkaitan dengan Universitas Bangka Belitung tadi ya, jika kan di sini kan Nia udah niat banget buat bergabung kita di Universitas Bangka Belitung nih teman-teman. Nah, kemudian ketika sudah menjadi mahasiswa nanti, apa aja sih planning yang Nia siapkan? Apakah bergerak sepenuhnya di bidang akademis, atau akan berorganisasi, akan mengikuti perlombaan, atau kira-kira planning gambarannya itu gimana Nia? Kalau Nia sendiri pastinya akan mengukir prestasi sebanyak-banyaknya dong. Oke. Nah, mau di bidang apapun itu, Nia pasti bakal usahain kasih yang terbaik buat universitas itu sendiri, buat Nia sendiri juga. Ya pasti kan kedepannya akan berimpact baik juga kepada Nia. Oke, ya memang ketika kita mengikuti berbagai macam kegiatan, pada dasarnya impact positifnya itu bukan hanya untuk instansi ya, tapi lebih banyaknya juga kepada kita sendiri. Karena dengan mengikuti banyak kegiatan itu bisa membangun kualitas diri kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu sharing kita bersama dengan rekan-rekan Sivitas Akademika dari SMA Negeri 1 Tobali. Sangat luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua jawaban, respon, dan juga berbagai macam pendapat dari Ibu Desi dan juga Nia. Ini sangat luar biasa, dan
terakhir kita minta dong close statement sebagai closing penutup itu apa sih kesan pesan atau kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk Civitas Akademika, rekan-rekan siswa dan para calon mahasiswa yang akan masuk di tahun ini, khususnya di Universitas Bangka Belitung. Kita mulai dari Ibu dulu. Oke, harapan kami sebagai guru yang ada di SMA Negeri 1 ini, kami berharap mahasiswa yang sudah kuliah di Universitas Bangka Belitung benar-benar mahasiswa yang mempunyai bakat, kemudian skill yang telah didapatkan dari universitas itu dapat mereka terapkan nanti untuk ke depan mereka kerja gitu. Terus kami berharap juga dari SMA Negeri 1 untuk UBB kalau bisa diadakan apa ya untuk ditambahkan prodinya. Iya, salah satunya seperti kayak FKIP. Ya, karena peminatnya kebanyakan apalagi tahun ini ya, banyak sekali siswa yang mau mengambil pendidikan. Cuman karena kendalanya kalau di UBB kan belum ada. Nah, jadi kami berharap untuk kedepannya agar dapat direalisasikan, salah satunya jurusan FKIP gitu. Itu harapan dari kami sih. Iya. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Jadi memang sejauh ini Universitas Bangka Belitung tuh terus berjuang untuk menambah jumlah prodi, termasuk juga kita membuka program magister ya, untuk magister pertanian dan juga magister hukum. Jadi memang ini selalu kita usahakan supaya bisa menampung minat dari siswa-siswi, karena memang siswa-siswi kita itu sangat antusias sekali seperti ini ya. Dan salah satunya FKIP itu akan kita usahakan di masa mendatang dan kita berharap itu bisa hadir. Nah, kalau dari Nia sendiri, kira-kira close statement untuk mengajak teman-teman supaya melanjutkan pendidikan tinggi atau apa sih yang ingin disampaikan sebagai close statement kita? Silakan. Oke, buat teman-teman yang kayak Nia nih udah kelas 12, jangan deh berpikiran buat enggak ngelanjutin pendidikan. Sayang banget loh. Iya. Nah, kita tuh gimana ya? Sekarang nih standar pekerjaan loh, S1 loh. Masa enggak mau lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi? Nanti bakalan rasain deh ke depannya. Ya nggak apa-apa sih 3 tahun lanjut pendidikan lagi, tapi impactnya bakalan bertahun-tahun ke depan loh. Bahkan seumur hidup buat berguna untuk kita. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi, terima kasih banyak Nia atas semua pendapatnya, masukan dan juga statement yang luar biasa. Dan demikian pembicaraan kita dengan Civitas Akademika dari SMA Negeri 1 Tobuali hari ini. Dan kita berharap agar kedepannya sinergitas antara Universitas Bangka Belitung dan SMA Negeri 1 Tobuali terus bisa terjalin. Termasuk juga siswa-siswi dari SMA 1 Tobuali bisa bergabung dengan kita di Universitas Bangka Belitung untuk sama-sama membangun peradaban, menjadi generasi penerus yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Terima kasih banyak teman-teman, salam sehat selalu dan semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam segala urusan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.